Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hasan selaku pengapu mata kuliah Sosiologi Sastra. Kami kelompok 5 ingin menyampaikan progres artikel kami dengan judul Representasi Ketimpangan Kelas dalam Cerpen Jendela Rara, Kajian Sosiologi Sastra Markis sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Nilu Hanum Fambayu dengan 3 digit NIM terakhir 147 sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media yang merefleksikan realitas sosial. Melalui karya sastra, penulis dapat menyampaikan gagasan, kritik, dan pandangan terhadap persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kelompok kami memilih cerpen Jendela Rara sebagai objek kajian karena cerpen ini menggambarkan kehidupan sosial yang menunjukkan adanya ketimpangan kelas dalam masyarakat. Hal tersebut tampak dari perbedaan kondisi sosial para tokohnya, terutama dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan hidup, dan cara memandang kehidupan. Nah, untuk mengkaji persoalan tersebut, kelompok kami menggunakan pendekatan Marxisme dari Karl Marx karena relevan dalam menelaah hubungan karya sastra dengan struktur sosial, khususnya ketimpangan kelas. Pendekatan ini membantu melihat bagaimana kemiskinan struktural, relasi kuasa, dan posisi kelompok tertindas direpresentasikan dalam cerpen. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Kelompok kami merumuskan 3 masalah terkait cerpen ini. Yang pertama adalah bagaimana representasi kemiskinan struktural kelas bawah urban dalam cerpen Jendela Rara karya Asmanadia ditinjau dari perspektif Marxisme. Yang kedua, bagaimana relasi kuasa yang menindas dalam komunitas miskin direpresentasikan melalui tokoh dan struktur sosial dalam cerpen tersebut. 3. Bagaimana kesadaran kolektif kaum tertindas muncul dalam cerpen Jendela Rara ditinjau dari perspektif Marxisme. Baik, selanjutnya di sini ada kerangka teori. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori Marxisme dari Karl Marx. Teori ini memandang masyarakat terbagi ke dalam kelas sosial. Yang pertama yaitu kelas borjuis dan yang kedua ada kelas proletar. Hubungan keduanya menimbulkan dominasi, eksploitasi, dan konflik kelas. Dalam penelitian kelompok kami, teori Marxisme ini digunakan untuk menganalisis representasi kemiskinan struktural, relasi kuasa yang menindas, serta kesadaran kolektif kaum tertindas dalam cerpen Jendela Rara karya Asmanadia. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu kelompok kami menggunakan kualitatif deskriptif dengan memahami fenomena sosial dalam karya sastra tanpa perhitungan statistik. Lalu peneliti sebagai instrumen kunci, yaitu dengan pembacaan dan penafsiran dibantu dengan catatan analisis. Lalu yang selanjutnya, bahan penelitian yang digunakan oleh kelompok kami ada 2, yaitu bahan primer, yaitu cerpen Jendela Rara karya Asmanadia. Lalu yang kedua yaitu sekunder, melalui buku, jurnal, dan literatur relevan terkait teori Marxis. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami dengan analisis isi atau konten analisis dengan kajian sosiologi sastra Marxis. Lalu selanjutnya yaitu teknik sampling yang digunakan oleh kelompok kami yaitu dengan purposive sampling, yaitu dengan memilih data yang secara sengaja merepresentasikan ketimpangan kelas dan relasi kuasa. Lalu teknik analisis datanya yaitu dengan reduksi data dengan menyeleksi data yang relevan. Lalu yang kedua penyajian data yaitu deskripsi analitis yang sistematis. Lalu yang ketiga yaitu simpulan dengan merumuskan temuan akhir terkait realitas sosial dalam teks. Lalu selanjutnya yaitu kelompok kami melakukan triangulasi teori, yaitu dengan memvalidasi temuan dengan membandingkan berbagai konsep teoretis Marxis. Lalu yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu dengan studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan referensi teori Marxis. Lalu yang kedua dengan teknik baca catat, yaitu membaca intensif dan mencatat kutipan teks yang relevan. Progres hasil pada rumusan masalah pertama membahas tentang representasi kemiskinan struktural kelas bawah urban dalam cerpen Jendela Rara karya Asmanadia ditinjau dari perspektif Marxisme Karl Marx. Yang pertama, representasi kemiskinan struktural melalui kondisi hunian. Kemiskinan struktural dalam cerpen ini tampak dari tempat tinggal yang tidak layak. Rara dan keluarganya tinggal di kolong jembatan dengan ruang sempit tanpa ventilasi. Kedua, eksploitasi kehidupan tenaga kerja dalam kehidupan kelas bawah. Kemiskinan struktural juga dipresentasikan melalui bentuk pekerjaan orang tua Rara, yaitu sebagai pemulung, bahkan anak-anak turut terlibat dalam aktivitas ekonomi untuk bertahan hidup. Yang ketiga, reproduksi kemiskinan melalui keterbatasan akses pendidikan. Cerpen ini juga mengonstruksi kemiskinan sebagai fenomena yang diproduksi secara struktural melalui pendidikan, yaitu Rara yang masih bersekolah dalam keadaan terbatas, sementara itu kakaknya putus sekolah. Yang keempat, kesadaran kelas ideologi dalam kehidupan tokoh. Cerpen ini juga memperlihatkan rendahnya kesadaran kelas pada tokoh-tokohnya, terutama tokoh emak menerima kondisi mereka sebagai sesuatu yang wajar. Namun tokoh Rara menghadirkan bentuk kesadaran yang berbeda melalui keinginannya yang memiliki jendela. Yang terakhir, ketimpangan struktur dan terhambatnya mobilitas sosial. Upaya tokoh Rara untuk merubah kondisi hidupnya menunjukkan resistensi terhadap struktur. Namun, upaya yang dilakukan Rara gagal karena hambatan struktural.
Selanjutnya, pada rumusan kedua yaitu membahas yang difokuskan terkait relasi kuasa yang menindas dalam komunitas miskin yang direpresentasikan melalui tokoh dan struktur sosial dalam cerpen Jendela Rara karya Asma Nadia. Hal ini difokuskan 5 aspek. Yang pertama, yaitu dominasi penguasa lokal. Hal ini terlihat dari kuasa Pak RT yang mengatur ruang hidup warga sehingga warga tidak memiliki kendali atas tempat tinggalnya. Poin kedua, yaitu ketimpangan sosial. Ini tampak dari perbedaan kondisi hidup antara tokoh Pak RT sebagai elite lokal dan warga miskin yang hidup dalam keterbatasan. Poin ketiga, yaitu eksploitasi kelas bawah. Tokoh-tokoh miskin dalam cerpen digambarkan harus bekerja dalam situasi yang menekankan demi bertahan hidup. Poin keempat, penindasan dalam keluarga miskin. Tekanan ekonomi membuat hubungan dalam keluarga menjadi keras, bahkan muncul pengabaian dan kekerasan. Poin 5 yaitu pembatasan ruang hidup warga miskin tinggal di lingkungan yang sempit dan tidak layak, sehingga akses terhadap hidup yang lebih baik menjadi terbatas. Baik, lanjut progres hasil pada rumusan masalah ketiga yang membahas tentang bagaimana kesadaran kolektif kaum tertindas muncul dalam cerpen Jendela Rara ditinjau dari perspektif marxisme. Di sini kami menemukan ada 3 poin, yaitu kesamaan kondisi hidup kelas bawah. Rara dan keluarganya hidup dalam kemiskinan dengan tempat tinggal yang sempit dan tidak layak di kolong jembatan. Kondisi ini mencerminkan realitas hidup kelas bawah. Yang kedua, mimpi bersama tentang kehidupan yang lebih layak. Keinginan Rara memiliki jendela tidak hanya menjadi keinginan pribadi, tapi juga muncul menjadi harapan bagi anak-anak sebayanya untuk memiliki rumah yang lebih layak yang disimbolkan dari jendela tersebut. Yang ketiga, solidaritas dalam upaya memperbaiki kehidupan. Kesadaran kolektif terlihat dari usaha bersama keluarga Rara untuk mewujudkan jendela melalui kerja dan menabung meskipun dalam keadaan terbatas. Kemudian rencana tindak lanjut dari kelompok 5. Yang pertama, mereview artikel yang sudah kami buat secara menyeluruh. Kemudian mengecek kembali apakah sumber artikel jurnal yang kami pakai sudah benar dan sesuai dengan topik. Yang terakhir, meminta masukan dan review dari dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Sastra untuk menyempurnakan artikel kelompok kami. Dalam pembuatan artikel ini dari kelompok 5 sejauh ini belum ada kendala, jadi masih aman. Sekian presentasi dari kelompok 5, saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.